Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Rizky Alfaris Saputra Fauzi. Saya dari Prodi Teknologi Informasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengantar tata kelola teknologi informasi. Pengertian dan definisi pengetahuan menurut ahli. Secara umum, pengetahuan dapat diartikan suatu informasi yang telah diketahui berdasarkan atas seseorang. Pengetahuan sendiri tidak memiliki batas, baik pada segi deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip, serta prosedur. Jika melihat penjelasan dari lainnya, pengetahuan memiliki arti berbagi hasil yang dapat ditemukan pada seseorang berdasarkan hasil akal dan pengamatan. Pengetahuan akan didapatkan pada seseorang dengan menggunakan kecerdasan dalam mengenali berbagai objek serta peristiwa tertentu meski sebelumnya tidak pernah dirasakan atau dilihat. Dan dapat disimpulkan juga bahwasanya pengetahuan merupakan suatu informasi yang sudah padu dengan pemahaman serta kompetensi untuk memutuskan dan selanjutnya terekam pada pikiran setiap orang. Dengan kata lain, pengetahuan mempunyai arti sebagai kemampuan prediktif pada suatu hasil dari pengenalan pola. Jadi pada saat informasi dan juga data yang masih dalam kerancuan atau kebingungan, maka pengetahuan dalam hal ini mampu menangani hal tersebut. Dan inilah yang dimaksud dengan potensial mendaki. Pengertian pengetahuan menurut para ahli. Menurut Pujawidjana, pengetahuan memiliki definisi sebagai reaksi dari setiap orang dan diterima dengan rangsangan terhadap alat terkait kegiatan indera penginderaan jauh di objek tertentu. Jenis-jenis pengetahuan. Pengetahuan implisit adalah suatu pengetahuan yang tertanam pada bentuk dari pengalaman seseorang dan isinya berbagai faktor yang masih belum nyata, diantaranya seperti keyakinan pribadi, perspektif, dan prinsip-prinsip. Contoh pengetahuan implisit yakni kemampuan mendorong sepeda motor. Secara umum mengenai bagaimana untuk bisa menaiki sepeda motor adalah harus badan dengan posisi yang seimbang. Pengetahuan eksplisit merupakan pengetahuan yang sudah dokumentasi atau tersimpan dalam bentuk real atau nyata, yakni berupa media atau sejenisnya. Hasil tersebut sudah diartikulasi ke dalam bentuk orang yang formal, dapat relatif dengan mudah dan dibagikan secara luas. Contohnya seperti informasi yang sudah tersimpan adalah ensiklopedia atau Wikipedia. Pengetahuan empiris adalah pengetahuan yang lebih mengedepankan pengamatan serta pengalaman, atau yang lebih dikenal dengan pengetahuan empiris atau pengetahuan posteriori. Untuk mendapatkan pengetahuan ini memerlukan pengamatan yang harus dilakukan secara empiris dan rasional. Contohnya saja, seseorang apabila terpilih untuk menjadi pimpinan pada suatu organisasi, maka dipastikan mendapatkan pengetahuan mengenai bagaimana manajemen organisasi. Pengetahuan rasionalisme merupakan suatu pengetahuan yang dapat dari lewat akal. Rasionalisme lebih menekan berdasarkan pengetahuan yang tidak ada penekanan berdasarkan pengalaman. Contohnya dari pengetahuan matematika, yang maka dalam ilmu matematika hasil dari 1 tambah 1 sama dengan 2 tidak didapatkan dari pengalaman atau pengamatan empiris, tetapi lebih melalui pikiran untuk dapat berpikir logis. Faktor-faktor yang memengaruhi pengetahuan adalah pendidikan, media, dan informasi. Tingkatan pengetahuan seperti know atau tahu, comprehension atau memahami, application atau aplikasi, analisis atau analisis, evaluation atau evaluasi. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih sudah menonton.